Kalau Anda pernah menonton film-film berlatar Perang Dunia II di Eropa, mungkin Anda mengenali scene ini. Kawasan yang direbut paksa dari penduduknya sendiri, lalu diubah menjadi ruang penahanan massal di tengah kota. Dikelilingi tembok tinggi, kawat berduri, dan penjaga bersenjata. Sementara ribuan orang di dalamnya dipaksa hidup dalam ruang yang terus menyempit dan masa depan yang tidak mereka ketahui. Sementara dunia di luar pagar berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah yang disebut ghetto, sebuah tempat pengasingan bagi kelompok tertentu di mana kehidupan perlahan berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kelaparan, penyakit, kerja paksa, dan ketakutan yang terus menghantui. Sekarang, coba bayangkan sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar. 80 tahun yang lalu, hal yang hampir sama pernah terjadi di Jakarta. Bukan di kamp terpencil, bukan di tempat yang jauh dari kota, melainkan di tengah pemukiman yang awalnya hidup dengan normal. Yang membedakan adalah kalau ghetto-ghetto di Eropa hari ini diabadikan lewat museum, monumen, dan sekian judul film, tempat serupa ghetto di Jakarta ini nyaris tidak menyisakan apapun. Tidak ada monumen, tidak ada tugu, tidak ada penanda. Yang tersisa kini hanyalah jalan-jalan yang dilewati ribuan orang tiap harinya tanpa mengetahui apa yang pernah terjadi di sana di masa lalu. Yang jelas, tempat itu dulu punya nama, Cideng Cantonment. Pagi itu saya datang ke salah satu sudut Jakarta Pusat bersama teman-teman dari Urban Walker Jakarta. Misi kami sederhana, berjalan di seputar kawasan tersebut, menyusuri sisa-sisa dari sebuah tempat yang hari ini nyaris tak berbekas. Perjalanan kami dimulai dari Jalan Kiai Caringin. Sebelum melangkah lebih jauh, Kak Gara yang memandu penelusuran ini sempat memberi sedikit konteks soal jalan tempat kami berkumpul saat itu. Namanya sendiri diambil dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi, seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Kiai Caringin, karena berasal dari Kampung Caringin, Pandeglang, Banten. Tapi bukan sejarah nama jalan ini yang sedang kami kejar saat itu. Kami sedang mencoba membayangkan sesuatu yang sudah tidak kasat mata. Sebab hampir tidak ada lagi bangunan yang bisa dengan mudah diasosiasikan dengan Cideng Cantonment. Jadi satu-satunya cara yang tersisa adalah mengikuti jejaknya sepotong demi sepotong. Jalan ini dulu diberi nama Jalan Blok A. Tetapi oleh pemerintah pada saat itu jalan ini dan juga ada satu lagi jalan yang ada di sebelahnya, yaitu Jalan Buntu, pada saat zaman 1953 itu memiliki nama baru yang bernama Jalan Tarakan. Dan Jalan Tarakan itulah yang kemudian diambil masih tersisa sebagai nama rumah sakit yang berada di belakang Bapak Ibu semua, yaitu Rumah Sakit Tarakan. Pada abad ke-17 hingga ke-18, Cideng masih menjadi bagian dari daerah pinggiran Batavia, atau disebut juga Omelanden. Kawasan ini didominasi rawa dan aliran sungai kecil. Bahkan namanya sendiri berasal dari bahasa Sunda, Ci yang berarti air atau sungai, dan Deng dari kata hideng yang berarti hitam, air hitam. Nama itu merujuk pada aliran kali asli di kawasan ini, yang bisa jadi awalnya memang berair gelap akibat endapan lumpur, gambut, dan bahan organik rawa yang bercampur di dalamnya. Seiring Batavia berkembang ke arah selatan, kawasan ini mulai dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan oleh para tuan tanah.
Baru memasuki awal abad ke-20, wajah Cideng kembali berubah. Kali ini ditata menjadi pemukiman bergaya Indis, dihuni keluarga Eropa dan Indo-Eropa kelas menengah yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Salah satu jejak dari masa lalu itu kami temukan ketika perjalanan membawa kami ke sebuah jalan kecil bernama Jalan Ampasit. Nama yang terdengar asing kalau dipikir-pikir. Bahkan kita tidak akan menemukannya dalam kamus saat ini, baik KBBI, Kamus Bahasa Inggris, ataupun bahasa Belanda. Tapi menurut Kramus Woordenboek, Kamus Bahasa Belanda yang terbit sekitar tahun 1930-an, kata ampasit merujuk pada jenis bahan bangunan, dibuat dari ampas tebu yang dipres dan dicampur bahan pengikat. Kemungkinan besar rumah-rumah di kawasan ini dulu memakai bahan tersebut sebagai material bangunan. Tapi rumah-rumah lama itu kini sudah tidak bersisa, digantikan bangunan-bangunan modern yang berdiri tanpa pernah tahu apa yang pernah ada sebelum mereka. Ditemukan sebagai bahan baku material yang berasal dari limbah tebu dari pabrik gula yang dipadatkan. Itu diberi nama kemudian sebagai ampasit. Seharusnya kawasan ini adalah kawasan hunian yang tenang bagi para keluarga Eropa menjelang pertengahan abad ke-20. Namun ketenangan kawasan hunian ini runtuh saat Perang Dunia Kedua pecah dan Belanda resmi menyerah kepada Jepang pada 7 Maret 1942. Dalam sekejap, status para penguasa kolonial berbalik menjadi tawanan. Sejak April 1942, Jepang mulai menginternir warga Eropa yang dianggap sebagai warga negara musuh dan memilah mereka ke dalam 3 kelompok: pejabat administratif, pria dewasa, serta kelompok perempuan, anak-anak, dan lansia. Sejak Agustus 1942, rumah-rumah di Cideng disita beserta perabotnya dan diubah paksa menjadi barak tertutup yang dipagari kawat berduri serta dinding bambu. Perempuan sipil, anak-anak, dan lansia dikurung di sini, dipisahkan dari anggota keluarga laki-laki mereka yang dikirim ke kamp tawanan pria di tempat lain. Awalnya, sekitar 2.000 orang tinggal di dalam kamp ini. Mereka masih diperbolehkan mempekerjakan pembantu, bahkan masih bisa berdagang dengan penduduk sekitar. Tapi keadaan itu tidak bertahan lama. Luas kamp terus dipersempit, sementara jumlah orang yang harus ditampung justru terus bertambah. Menjelang akhir perang, luas kawasan kamp sudah dipangkas hingga tinggal sekitar 1/4 dari ukuran semula. Sementara di dalam ruang yang makin sesak itu, ada sekitar 10-11 ribu jiwa. Bayangkan, rumah yang tadinya mungkin dihuni beberapa orang, kini harus menampung puluhan atau bahkan lebih banyak lagi orang dalam satu atap yang sama. Dapur yang sudah tidak lagi berfungsi, kamar mandi tanpa air, dan setiap ruang sekecil apapun berubah menjadi tempat tidur darurat. Sistem sanitasi macet total, selokan meluap oleh limbah septic tank. Dan setelah itu, yang datang berikutnya adalah penyakit disentri, penyakit yang menjadi salah satu pembunuh paling mengerikan di dalam kamp. Bahkan urusan makan pun berubah jadi soal hidup dan mati. Makanan sesederhana apapun yang mudah kita temukan hari ini di luar sana
menjadi sesuatu yang nyaris mewah bagi mereka yang ada di dalam camp. Yang bisa mereka dapatkan sehari-hari hanyalah bubur tapioka cair atau nasi dengan sedikit kangkung atau daun ubi kalau beruntung. Angka kematian pun turut melonjak. Dari 28 kematian yang tercatat sampai awal 1944, jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 400 orang hingga pertengahan 1945. Di tengah semua itu, anak-anak bahkan dipaksa ikut menopang kehidupan camp. Mereka tidak lagi punya masa kecil yang normal. Mereka ikut mengurus hewan ternak, juga ikut bercocok tanam, semua demi sepiring makanan yang harus dibagi rata untuk ribuan mulut. Jadi kalau teman-teman tadi bisa lihat, semua perumahan yang berada di Ampasit sampai di tempat kita berada sekarang, kira-kira ada di sini, itu satu seluruh bloknya ini menjadi camp interniran yang akan dihuni oleh orang-orang Hindia Belanda. Khusus untuk camp Cideng yang menjadi penghuninya adalah wanita dan anak-anak. Dan satu-satunya jalan untuk menuju ke kawasan Cideng pada masa lalu adalah jembatan yang sayangnya sudah ditutup dan dijadikan proyek, itu dulu bernama Jembatan Cideng atau Cideng Brook. Lebih lanjut sembari kita berjalan. Hari ini, tempat ini hanya bagian biasa dari lalu lintas Jakarta. Tapi di masa pendudukan Jepang, titik ini punya arti yang jauh berbeda. Disinilah dulu gerbang utama menuju Camp Cideng berdiri. Di kawasan yang dulu dikenal sebagai area Jepang ini, dulu berdiri barak penjaga, gudang, dan tempat tinggal komandan camp. Sekarang semuanya sudah hilang, tergantikan begitu saja oleh kehidupan kota yang terus bergerak maju tanpa menoleh ke belakang. Yang sebenarnya dua rumah yang ini itu dulu adalah kantor Amakap. Amakap itu adalah Allied Military Administration Civil Aviation. Kami pun melanjutkan perjalanan menyusuri Jalan Tanah Abang 2 atau yang dulu bernama Laundry Valley, yang dulu menjadi akses utama menuju camp. Di sepanjang jalan ini dulu berdiri beberapa bangunan penting. Salah satunya adalah bangunan yang dulu difungsikan sebagai rumah sakit sekaligus kamar mayat. Hari ini bangunan itu sudah menjadi properti pribadi. Kami bahkan tidak bisa melihat bagian dalamnya. Dari semua yang terjadi di Cideng, ada satu perubahan yang membuat penderitaan di sana masuk ke babak yang jauh lebih kelam. April 1944, pengelolaan camp berpindah tangan dari otoritas sipil ke militer. Dan bersama dengan itu, datanglah seorang komandan baru, Kenichi Sonei. Para tahanan memanggilnya Sunny Boy, sebuah nama yang seolah-olah terdengar menyenangkan. Tapi sayang, perilaku orang di balik nama itu benar-benar bertolak belakang dengan kesan yang ditimbulkannya. Sejak hari pertama, Sonei memerintahkan pemangkasan luas camp secara drastis, memaksa ribuan tahanan berjejal di ruang yang kian menyempit. Tapi yang membuat namanya dikenang sebagai salah satu komandan camp paling ditakuti dalam sejarah pendudukan Jepang bukan sekedar kebijakannya, melainkan cara ia memperlakukan manusia sebagai objek senangannya. Ia gemar memukuli tahanan perempuan di depan umum, mencukur paksa rambut mereka sebagai bentuk penghinaan, dan mewajibkan seikirei atau penghormatan kepada matahari
yang jika dilakukan kurang sempurna akan berujung hukuman fisik di depan gerbang camp. 2 kali sehari, ia menyuruh semua tahanan, termasuk anak-anak dan orang sakit, berbaris untuk absensi dan membuat mereka berdiri berjam-jam di bawah terik matahari. Dan kalau ada satu saja nama yang tidak hadir, absensi bisa diperpanjang sampai orang itu ditemukan. Kadang sampai lewat tengah malam. Pemukulan sering terjadi dan sewenang-wenang. Pelanggaran paling sepele diganjar dengan tendangan atau perintah pengendulan rambut. Yang lebih absurd, ketika para tahanan kelaparan, benar-benar kelaparan, Sonei diketahui sengaja memberi makanan yang jauh lebih baik untuk anjing-anjing peliharaannya, seperti telur goreng dan daging yang baru dimasak oleh juru masaknya. Bahkan burung peliharaan Sonei mendapatkan nasi hangat yang baru dimasak, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara para tahanan hanya bisa menyaksikan dengan perut lapar dan sisa-sisa tenaga untuk bertahan hidup dengan jatah yang terus menyusut. Mereka bahkan punya julukan lain untuknya, Manzi, yang bisa diartikan sakit jiwa atau bisa berarti terobsesi dengan bulan. Menurut kesaksian para penyintas, kekejamannya memuncak setiap kali bulan purnama tiba, seolah ada sesuatu di langit malam yang membuatnya berubah menjadi versi paling brutal dari dirinya sendiri. Satu rumah kecil kayak gini bisa sekitar 100 sampai 150 orang. Tapi kekuasaan Sonei tidak berlangsung selamanya. Pada 23 Juni, Sado Sakai mengambil alih komando Chideng dan Sonei dipindahkan ke Bandung. Ketika perang kemudian berakhir, ia ditangkap sekutu, dibawa ke pengadilan militer sementara Hindia Belanda di Batavia, hingga pada akhirnya dijatuhi hukuman mati. Permohonan gerasinya ditolak oleh Gubernur Jenderal Hubertus van Mook. Suatu hal yang mudah dipahami, mengingat istri Van Mook sendiri adalah salah satu penyintas kekejaman Sonei di Chideng. Hidup Sonei pun berakhir di hadapan regu tembak di penjara Glodok. Kendati Jepang telah menyerah, penderitaan di Chideng tidak serta-merta usai. Memasuki masa-masa revolusi penuh kekerasan yang dikenal dengan nama periode bersiap, gelombang kekerasan bersenjata meletus di luar pagar camp. Dalam ironi yang pahit, camp yang tadinya menjadi penjara yang penuh penderitaan berbalik fungsi menjadi tempat perlindungan bagi para mantan tahanan. Sebelum akhirnya gelombang repatriasi datang. Satu persatu, para mantan tahanan meninggalkan tempat itu, kembali ke Belanda. Dan begitu mereka pergi, Camp Chideng perlahan-lahan menghilang dari lanskap Jakarta, seolah tidak pernah ada di sana sama sekali. Hari ini,
Cideng telah berubah menjadi kelurahan padat penduduk di Kecamatan Gambir, dipenuhi perumahan dan bangunan perkotaan. Kehidupan pun berjalan seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jejak fisik camp telah lenyap di telan perkembangan, tanpa monumen ataupun penanda lain. Sejarah kelam itu kini lebih banyak tersimpan dalam arsip-arsip di Belanda serta dalam catatan para penyintas. Karena itu, justru inilah perlunya kita menyusuri kembali jalanan dan sudut kota ini. Bukan untuk membuat kita hidup di masa lalu, melainkan untuk mengingat bahwa sebuah kota tidak hanya dibentuk oleh apa yang masih berdiri di atasnya hari ini, namun juga dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanah yang sama, meskipun jejak fisiknya sudah lama hilang, ditelan oleh waktu, dan atau oleh kita sendiri yang memilih untuk lupa. Sebab ada tempat-tempat yang tidak meninggalkan reruntuhan untuk kita lihat, namun ia meninggalkan sejarah untuk kita ingat. Saya Anjas, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.